Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan yaitu pengembangan dari aplikasi toko kita. Di sini ada 5 anggota. Yang pertama itu saya Ahmad Muzaki, kemudian ada Leonardus Alek, kemudian ada Muhammad Kahfi Prayoga, terus ada Pramudia Widyastama, dan yang terakhir ada Randy Suhendra. Oke, di sini ada Dart sama Flutter. Nah, kalau Dart itu bahasa pemrograman yang dirancang untuk pengembangan klien, seperti untuk web dan aplikasi seluler. Dart ini juga dikembangkan oleh Google dan dapat digunakan untuk membangun aplikasi server dan desktop. Kemudian ada Flutter. Nah, Flutter ini sebuah framework aplikasi mobile sumber terbuka yang diciptakan oleh Google. Flutter digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk sistem operasi Android, iOS, Windows, Linux, dan yang lainnya. Nah, ini kita masuk di perubahan pertama. Kontribusi saya di sini yaitu mengcoding, menambahkan screen.dat. Nah, yang pertama di sini kita import dulu package-nya. Kemudian di sini ada main axis alignment, kemudian ada cross axis alignment. Nah, ini fungsinya di sini center. Jadi nanti logo dari gambarnya itu di sini kita juga masukin gambar. Ini image. Nah, ini gambarnya aset dari garis miring tok.jpg. Ini ngambil dari file. Nah, nanti ditaruhnya di center, di tengah-tengah. Kemudian kita juga bikin teks. Ada teks selamat datang di toko online kita. Jadi nanti ini akan muncul di bawah logo dengan font size-nya ini ukurannya 30 dan juga bold. Jadi nanti tulisannya akan tebal. Kemudian di sini ada teks belanja dengan murah dan lengkap hanya di toko online kita. Nah, di sini ada main axis alignment dot space round. Nah, ini fungsinya. Jadi nanti teks yang ini belanja dengan murah itu berada di bawah teks selamat datang di toko online kita. Kemudian di sini kita membuat press button, yaitu tombol yang pertama itu ada tombol untuk login. Nah, di sini teksnya atau tulisannya itu login. Nah, teks colornya itu warnanya putih. Nah, kemudian untuk warna tombolnya itu green accent atau warna hijau. Nah, di sini ada navigator push. Apabila nanti tombol login itu ditekan, nanti akan masuk ke sini login pack. Nah, akan masuk ke login pack. Nah, kemudian di sini ada tombol yang kedua yaitu tombol registrasi. Sama juga dia warnanya putih dan juga warna tombolnya itu kotaknya berwarna hijau. Nah, di sini juga ada navigator push. Ini fungsinya apabila kita tekan tombol registrasi itu akan masuk ke kelas registrasi pack. Nah, jadi untuk di file screen.dat seperti itu. Terima kasih. Nama saya Leonardus Alexander Sugiarto Simbolon dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan perubahan yang kami lakukan pada aplikasi yang ada pada modul. Di sini kontribusi saya membuat launcher pack.dart.
sebelum saya menjelaskan pembuatan launcher pack.dart, di sini saya akan menjelaskan cara merubah icon app barnya yang akan muncul di Android. Sebelum itu kita menyiapkan bahannya dulu, seperti gambar, boleh JPG atau PNG ya. Lalu kita masuk ke dalam folder Flutter yang kita simpan. Di sini saya bukanya di belajar Flutter, toko kita, dan di toko kita. Lalu di sini kita akan tambahkan folder aset. Lalu kita masukkan gambar yang ingin kita pakai untuk icon app barnya. Sini saya menggunakan yang bernama yang toko kita ini tidak kita pakai, kita hapus saja ya. Lalu jika sudah kita membuat folder aset dan masukkan gambar, maka kita akan masuk ke Visual Studio-nya. Di sini di Visual Studio kita bisa membuka pubspec.yml. Nah, untuk di pubspec.yml ini kita harus membuka asetnya terlebih dahulu. Di sini karena tadi dalam folder aset itu hanya ada tok, kita masukkan tok saja ya, yang tok.jpg ini. Nah, kita save. Dia akan menyimpan lagi. Lalu jika sudah, kita akan masuk ke untuk menambahkan aset saja. Nah, jika sudah, kita bisa mengcopy untuk merubah ikonnya. Kita bisa merubah gambarnya di belajar Flutter, toko kita, lalu di Android app src main res. Lalu ini yang mipmap ini, dari mipmap HDPI sampai XXX HDPI ini kita kopikan saja gambarnya. Kita kopikan gambarnya sesuai dengan yang kita punya tadi. Nah, ini udah kita kopikan ya. Nanti jika kita melakukan run lewat HP atau Android, maka ikonnya akan berubah seperti yang tadi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pembuatan launcher pack. Untuk pembuatan launcher pack ini sebelumnya saya akan menjelaskan untuk constant.dart. Di sini constant.dart isinya hanya pembuatan atau buat pemanggilan nanti di launcher pack. Di sini hanya untuk buat warna saja. Di sini kita menggunakan BG1 itu color white, BG2 color white, dan di sini orange sebenarnya tidak kita pakai. Ini hanya mencoba saja kemarin saya. Kita hapus saja. Jika tidak memakai constant.dart juga bisa nanti di launcher pack-nya langsung saja. Lalu kita menuju ke launcher pack. Nah, sebelum kita ke launcher pack, kita mengimportnya dulu. Import Dart asin, terus package-nya material Dart untuk mengaktifkan ini stateful widget constant. Ini login pack sebenarnya tidak perlu ya. Ini tidak perlu, login pack ini tidak perlu karena tidak ada pemanggilannya. Lalu screen.dart. Nah, sini kita membuat kelas launcher pack. Lalu kita membuat kelas launcher pack stage untuk menjalankannya. Lalu di sini kita membuat sebuah void untuk membuat void init state untuk menjalankan start launching. Dan ini untuk void dispose. Start launching ini untuk jika kita mengklik icon app barnya, maka dia akan mengeluarkan splash screen. Start launching asin. Ini untuk durasinya saya membuat 5 detik. Ini untuk
untuk menjalankan durasi navigator of context push replacement. Jika sudah masuk ke layar splash screen-nya, maka dia akan masuk ke screen, ke dalam folder screen ini. Nanti dia akan ada tampilan yang lagi. Lalu ini widget build scaffold, ini body container, ini untuk membuat padding simetrik horizontal 20, ini untuk ukurannya, ini untuk box decoration untuk dalam ini apa, untuk dekorasi. Lalu box shadow, ini kita menggunakan color gray set untuk membuat warna gradient. Nah, di sini untuk yang konstan tadi, yang palette BG1 dan BG2, di sini kita ambil dari kita panggil pada di sini pada linear gradient colors palette BG1, palette BG2. Lalu kita membuat kolom untuk memasukkan gambar pada splash screen. Lalu sini cross axis element center gambar yang di center. Lalu kita memanggil aset yang tadi kita masukkan dalam folder aset, itu dengan cara child new image dot asset. Lalu kita masukkan foldernya, lalu nama gambarnya kita buat ukurannya 110 kali 300. Ya, sekian presentasi dari saya. Itulah yang kontribusi saya pada kelompok ini. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Pramudia Widyastama. Kontribusi saya menambahkan dashboard. Nah, untuk dashboard ini codingannya seperti ini. Di sini ada yang pertama ada app bar dengan bertulisan dashboard, terus dengan warna hijau. Lalu ada drawer untuk sebelah kiri garis 3 sebelah kiri atas. Itu untuk drawernya yang ada keterangan toko kita di sini. Terus ada akun email juga, toko kita @gmail.com. Terus ada gambar circle avatar. Gambar ini diambil dari Google. Terus ada decoration di sini untuk warna di bagian drawernya dengan warna kuning dan merah yang dijadikan satu. Kita play dulu bawahnya. Nah, di sini ada title tile. Ini masih lanjutan drawer. Jadi kita tambahkan tombol lockout di sini, yang dimana jika kita pencet atau kita klik tombol lockout tersebut akan logout ke login pack kembali. Terus di sini ada body container, shield, ada decoration juga di sini. Decoration ini untuk merubah warna halaman. Jadi nanti warna halaman di dashboard itu jadi teal, green, dan light green. Terus kita buat child baru lagi, child container, menggunakan metode gridview.const. Terus axis count-nya 2. Terus kita menambahkan children widget, yaitu berupa card
atau kartu yang bisa jadi banyak. Saya membuat 2 doang. Yang pertama berbentuk icon. Icon ini home max rounded, yang ketika dipencet dia ke produk page. Terus yang card yang kedua adalah bentar. Nah, untuk card yang kedua itu kita menambahkan tombol tambah produk, yang dimana jika kita on tap atau kita pencet bakal ke produk prom. Oh ya, ini untuk stylenya itu padahal untuk ukuran font itu masing-masing 17. Ini 17, lalu ini juga 17. Untuk ini main axis size-nya itu diambil dengan ukuran yang min atau disesuaikan dengan halamannya. Sekian kontribusi saya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nama saya Randy Suendra. Kontribusi saya merubah background menggunakan warna gradiasi campuran pada menu login dan registrasi. Yang pertama kita rubah backgroundnya adalah pada bagian login. Di sini ada shortcut-nya, bisa dilihat terjadi perubahan ketika di override dan terjadi penambahan warna ada pada app bar. Flexible space sampai di color dan white dan gray akan menjadi satu warna gabungan. Untuk show height itu untuk menampilkan password dan terjadi perubahan warna pada halaman login page dengan warna gray, white, dan blue gray. Untuk sisa codingnya sama, tidak ada perubahan, tetap mengikuti modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kahfi Prayoga. Kontribusi saya dalam tugas ini adalah membuat produk page, produk form, dan produk detail. Yang pertama adalah produk page. Saya akan menjelaskan yang dari nomor 19 sampai ke bawah ya. Nah, ini background color kita buat warna hijau. Nanti di hasil running halamannya akan berubah menjadi hijau. Nah, lalu ini yang di atasnya tulisan list produk. Nah, ini teksnya nih ya. Nah, ini gradasi untuk warna yellow dan red ini. Nah, warna yellow dan red ini nanti ada di atas ya. Nah, terus selanjutnya padding ini yang garis 3 di pojok kiri atas. Nanti akan tampil di hasil running, kita bisa lihat. Lalu kita turun lagi ke bawah. Nah, kita masuk ke drawer. Nah, ini toko kita ini adalah teks nanti ada di ini di padding yang tadi kita udah klik, nanti keluar tulisan toko kita. Nah, terus ini kita juga taruh Gmailnya di sini. Terus ada gambar, nanti ada gambarnya kita taruh di sini. Ya, oke, network image. Ini gambar kita ngambil dari Google ya. Terus sama ini gradasinya
yellow and red. Nah, selanjutnya ke title ini ya, icon ini dashboard. Nanti di bawah yang ini tadi toko kita, terus gambar dan email ini, di bawahnya ada tulisan dashboard dengan ikonnya, ada gambarnya gitu ya. Lalu ini ke logout. Kalau kita logout kembali lagi. Nah, lalu kalau kita klik yang dashboard ini, kita akan masuk ke dashboard lagi, balik lagi ya. 1, 2, 3. Nah, sisa yang ini ke bawah dari logo tadi yang udah saya jelaskan, ini ke bawah semua itu sama seperti yang ada di modul, karena ini kan pengembangannya produk form. Nah, nanti kita masuk ke produk form itu, waktu di dashboard ada di pojok kanan atas gambar plus gitu. Nah, lalu kita ada tulisan tambah produk, itu di atas ya adanya di judul. Nah, tombol submitnya itu ntar adanya di bawah. Nah, ya, selanjutnya ini ada icon home. Itu icon home adanya di kiri atas ya, di kiri atas. Terus ini ada warnanya juga. Nah, warnanya kita bikin gradasi juga sama kayak yang sebelumnya. Kita bikin gradasi, cuma kita pakai warna lime dan cyan. Selanjutnya, nah ini untuk warna yang halamannya, tadi kan untuk warna yang atas. Nah, sekarang warna untuk halamannya sama, kita pakai gradasi juga, warnanya tetap sama, lime dan cyan. Nah, untuk sisanya sampai ke bawah itu sama seperti di modul, karena kita hanya mengembangkan saja. Ya, selanjutnya kita ke produk detail. Produk detail. Nah, di produk detail itu di atasnya navbar itu ada kita bikin teks bernama detail produk. Ada gradasi warna yang terdiri dari purple dan brown ya. Untuk yang atasnya, terus kita masuk ke bodinya, kita masih juga pakai gradasi warna yang sama, purple sama brown. Untuk sisanya ke bawah ini kita sama seperti yang ada di modul, karena sekali lagi kita mengembangkan yang ada di modul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Pramudia Widastama. Saya ingin menjalankan aplikasi yang telah dibuat dengan codingan yang tadi kita udah jelasin. Di sini udah ada hasil menjalankan untuk aplikasinya. Nah, di sebelah kanan ini sudah ada videonya. Kita play aja. Yang saya tunjukin ini aplikasinya. Icon aplikasinya udah diubah. Kita tunggu dulu. Nah, ini untuk tampilan awalnya seperti ini. Sebelum kita login, kita harus registrasi dulu. Di sini saya registrasi dengan contoh nama namanya Ahmad.
Nah, ini untuk emailnya ahmad123@gmail.com. Passwordnya jika sudah, kita klik registrasi. Nah, nanti akan muncul sukses, registrasi berhasil. Nah, sekarang kita balik lagi ke menu utama, terus kita login. Login menggunakan email dan password yang sudah kita registrasi yang tadi. Oh ya, ini udah ada list produknya karena sebelumnya udah saya coba, takutnya ada kesalahan, jadi udah saya coba dulu. Di sini saya ingin merubah untuk bangku. Saya menghapus bangku, terus saya ubah produk di tisu. Tisu saya ubah jadi bangku. Harganya 21.000. Kodenya 001. Nah, di sini ada logo toko kita, terus ada namanya dan ada emailnya juga. Sini saya ingin ke dashboard. Ini dashboard berisikan pack produk dan juga tambah produk. Ini jika diklik, ini bakalan ke arah list produk. Terus kalau yang ini bakal nambahin yang ada di list produk. Dashboard ini juga dilengkapi dengan yang kayak tadi, terus ada logoutnya juga. Ini saya coba untuk mencet pack produk, terus saya pencet juga tambah produk. Ini nggak ada yang error, semuanya aman. Saya ini coba tambahin produk juga. Dan di sini sudah tampil, jadi nggak ada masalah dari codingan yang kami jelaskan tadi. Lalu di sini saya ingin logout. Nah, jadi kelompok kami itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.